Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sejarah perkembangan sistem operasi Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya, Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi 0,01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linux mengumumkan versi resminya, yaitu versi 0,02 yang hanya dapat menjalankan shell bus atau GNU Bourne Again Shell dan GCC atau GNU C Compiler. Linux juga memiliki sejarah dari Unix, yaitu dimulai di tahun 1969. Para peneliti dari AT dan TS Bell Laboratories mulai melakukan implementasi sistem operasi bernama Unix. Selanjutnya, hasil eksperimen ini dirilis pertama kali di tahun 1971 dengan menggunakan bahasa berupa assembly, sebelum diubah dalam pemrograman C pada 1973. Penggunaan bahasa tingkat tinggi pada saat itu nyatanya membuat sistem operasi Unix dapat dengan mudah digunakan pada banyak platform komputer. Selanjutnya, OS ini berhasil melambung tinggi lewat pemberian lisensi gratis oleh AT dan TS Bell Laboratories. Sayangnya, Unix sempat dijual di tahun 1984 sebagai produk berbayar lantaran AT dan TS memutuskan untuk memulai usahanya sendiri dan terpisah dari Bell Lab. Pada tahun 1990, program Unix telah berhasil direkomendasikan dan dilengkapi meskipun beberapa komponen seperti kernel untuk diulas. Sejarah OS Linux memang cukup panjang untuk diulas. Sistem operasi ini awalnya diterapkan pada lingkungan produksi berskala besar. Misalnya organisasi kelas NASA pun sudah mulai menggunakan komputer dengan OS ini, meskipun harus mengganti mesin mahal mereka sebelumnya. Kemudian upaya komersialisasi semakin besar dilakukan ketika IBM, Dell, dan HP mulai memberikan dukungan pada sistem operasi ini. Mereka mulai meninggalkan monopoli dari Microsoft sebagai pasaran OS di masa itu. Linux sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial. Misalnya Windows GX atau NT atau 2000 atau ME. Linux mempunyai perkembangan yang sangat cepat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Linux dikembangkan oleh beragam kelompok orang. Keragaman ini termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman, dan geografis. Agar kelompok ini berkomunikasi dengan cepat dan efisien, internet menjadi pilihan yang sangat tepat. Karena kernel Linux dikembangkan dengan usaha yang independen. Banyak aplikasi tersedia. Sebagai contoh, compiler menggunakan GCC dari Free Software Foundation GNUS Project. Compiler ini banyak digunakan pada lingkungan Hewlett-Packard dan Sun. Sekarang ini, banyak aplikasi Linux yang dapat digunakan untuk keperluan kantor seperti untuk spreadsheet, word processor, database, dan program editor grafis yang memiliki fungsi dan tampilan seperti Microsoft Office, yaitu Star Office. Selain itu, juga sudah tersedia versi Corel untuk Linux dan aplikasi seperti MATLAB yang pada Linux dikenal sebagai Skylab. Linux bisa didapatkan dalam berbagai distribusi, sering disebut distro. Distro adalah bundle dari kernel Linux beserta sistem dasar Linux, program instalasi, tool basics, dan program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro.
Ada banyak sekali distro Linux, di antaranya yang pertama Red Hat. Red Hat adalah distribusi yang paling populer terutama di Indonesia. Red Hat merupakan distribusi pertama yang instalasi dan pengoperasiannya mudah. Yang kedua, Debian. Debian adalah distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan, meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemutakhiran program. Debian menggunakan dep dalam paket instalasi programnya. Selanjutnya, Slackware merupakan distribusi yang pernah merajai di dunia Linux. Hampir semua dokumentasi Linux disusun berdasarkan Slackware. Dua hal penting dari Slackware adalah bahwa semua isinya, kernel, library, ataupun aplikasinya adalah yang sudah teruji, sehingga mungkin agak kuat tapi yang pasti stabil. Yang kedua, karena ia menganjurkan untuk menginstal dari source, sehingga setiap program yang kita install teroptimasi dengan sistem kita. Ini alasannya dia tidak mau untuk menggunakan binary RPM dan sampai Slackware 4.0. Ia tetap menggunakan libc 5, bukan glibc 2 seperti yang lain. Kemudian SUSE. SUSE adalah distribusi yang sangat terkenal dengan YAST atau Yet Another Setup Tools untuk mengkonfigurasi sistem. SUSE merupakan distribusi pertama di mana instalasinya dapat menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, Mandrake. Mandrake merupakan varian distro Red Hat yang dioptimasi untuk Pentium kalau komputer kita menggunakan Pentium ke atas. Umumnya Linux bisa berjalan lebih cepat dengan Mandrake. Dan terakhir, WinLinux, distro yang dirancang untuk diinstal di atas partisi DOS Windows. Jadi, untuk menjalankannya, bisa diklik dari Windows. WinLinux dibuat seakan-akan merupakan suatu program aplikasi under Windows. Dan masih banyak distro-distro lainnya yang telah tersedia maupun yang akan muncul. Jadi, bagi kita yang menganggap bahwa sistem operasi di dunia hanyalah Windows, anggapan ini memang salah. Ada banyak sekali sistem operasi yang digunakan oleh banyak orang dan memiliki kelebihan tersendiri, seperti POSIX, Unix, MS-DOS, MS Windows, Linux, Apple, dan lain-lainnya. Dari sekian banyak, ada sistem operasi yang interface-nya dengan user atau pengguna berbasis teks, seperti DOS, POSIX, atau Linux. Ada juga yang berbasis GUI, Graphical User Interface, seperti MS Windows dan Linux. Linux bisa berbasis teks dan berbasis GUI. Itulah tadi ulasan singkat mengenai sejarah Linux yang perlu kita ketahui sebagai sistem operasi canggih dan kekinian di mana sudah banyak orang, terutama perusahaan besar menggunakannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.